Bab 321, menambah kesenangan dan diskusi. Oh, begini. Meski ayahku sudah pensiun bertahun-tahun, dia selalu mengkhawatirkan Korps Garda. Dia punya hobi setiap tahun saat pesta ulang tahunnya. Dia suka melihat talenta-talenta muda di Korps Garda bersaing dengan satu sama lain untuk melihat seberapa baik mereka. Sebelum Han Bing dapat berbicara, Yu Guihe, putra bungsu di aula sebelahnya, memimpin dalam menjelaskan kepada Lin Yu bahwa itu mungkin merupakan gejala sisa dari cederanya tahun itu. Suaranya agak serak ketika dia berbicara, dan kedua lengannya kiri. Dia memiliki anggota tubuh bagian atas yang kecil, dan memakai penutup mata hitam di mata kanannya. Meskipun mata yang tersisa tidak besar, namun memiliki mata yang cerah dan tidak memiliki sedikitpun perasaan rendah diri. Bahkan ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dia tidak rendah hati atau sombong. Lin Yu memandangnya dengan kagum. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Paman Yu, terima kasih telah menghilangkan keraguan. Bisakah kamu minum? Aku akan bersulang untukmu. Aku sudah mendengar perbuatanmu. Kamu benar-benar panutan bagi kami generasi muda." Petik 2. Haha, adik, terima kasih. Saya baru saja memenuhi tugas saya. Yu Guihe berkata sambil tersenyum, "Saya tidak minum di hari kerja, tapi terima kasih adik karena telah mentraktir ayah saya. Aku akan bersulang untukmu. Ayo, Hua-Hua, bawakan aku anggur, aku akan bersulang untukmu." Dia menoleh ke istrinya yang telah mengambilkan makanan untuknya, karena dia tidak punya tangan, dan istrinya tidak punya tangan membantunya memberinya makan sepanjang waktu. "Tidak, kamu tidak boleh minum." Istrinya segera meliriknya, lalu tersenyum dan meminta maaf kepada Lin Yu, "Adik, jangan tersinggung." Meskipun dia telah terluka selama bertahun-tahun, matanya yang terluka selalu sakit, dari waktu ke waktu, terutama saat makan makanan pedas, jadi aku tidak berani membiarkan dia menyentuhnya. "Tidak apa-apa, aku bisa menahannya, aku dan adikku harus minum anggur ini. Jadi matamu selalu mengalami gejala sisa. Kalau begitu izinkan aku memberimu obat. Minumlah selama setengah bulan dan pastikan kamu tidak makan lagi di masa depan." Lin Yu tersenyum, lalu bertanya pada pengasuhnya di sebelahnya untuk mengambil pena dan kertas. "Apakah ini benar-benar berhasil?" tanya istri Yukihe penuh semangat. "Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja berhasil. Bukankah Dr. He yang mengobati penyakit ayah?" "Kalau begitu terima kasih, Dr. He," kata istri Yu Guihe dengan rasa terima kasih. Yu Guihe masih bersikeras untuk memanggang Lin Yu dengan anggur, tetapi Lin Yu menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Saat kamu pulih, aku akan minum bersamamu dengan benar lagi. Biarkan orang tua itu melihat kekuatan baru dari resimen keamanan kita." Setelah minum selama 3 putaran, seorang pria parubaya yang tinggi berdiri. Dia adalah wakil komandan resimen keamanan dan menatap bawahannya sambil tersenyum, berkata, "Apakah semua tim sudah siap?" "Siap." Kapten masing-masing tim segera meletakkan sumpitnya, menegakkan badan, dan menjawab dengan kepala terangkat tinggi. Faktanya, para anggota resimen keamanan yang datang ke pesta ulang tahun sangat menantikan momen ini, karena bagi mereka, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan diri jika diapresiasi oleh pimpinan resimen lama dan pimpinan resimen, mereka pasti akan mendapatkannya di masa depan. Jika digunakan kembali, masa depan tentu akan cerah. Oke, sesuai aturan lama, setiap tim memilih 2 perwakilan untuk bergiliran berkompetisi. Biarkan ketua tim lama melihat hasil latihan kita baru-baru ini. Wakil ketua tim mengangkat kepalanya dan berkata dengan lantang. "Iya." Kapten masing-masing tim langsung menyetujuinya dengan lantang, lalu mulai menyeleksi calon tiap grup. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin perwakilan dari masing-masing tim berbaris di ruang terbuka di luar, dan berbaris dalam garis lurus, mereka semua agung dan heroik gesekan dengan Lin Yu. "Ayah, sejujurnya, tim pemain ini adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah. Coba lihat, bagaimana menurutmu?" Yu Guijiang berkata kepada ayahnya sambil tersenyum. "Tidak buruk, tidak buruk." Yu Tang mengangguk berulang kali, lalu melambai dan berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat." Petik 2. Zhang Yihong, kamu adalah tuan rumahnya, ingat, sampai intinya tercapai.
Penundaan setelah mendengar ini. Dia melirik Zhang Yihong dan berkata dengan anggun. Ya, Zhang Yihong segera berdiri, melangkah ke ruang terbuka, dan berkata dengan lantang, perwakilan nomor 1 dari tim pertama dan tim kedua keluar. Setelah mendapat instruksi, mereka mulai melakukan pemanasan. Perwakilan, mereka sudah tahu sejak lama bahwa mereka ingin keluar untuk membawa kejayaan bagi tim, jadi mereka menahan diri saat makan dan minum tadi, karena takut mempengaruhi mereka sendiri, negara. Apakah kamu siap? Siap. Para anggota dari dua resimen keamanan itu seperti dua ekor citah yang siap menyerang, saling menatap dengan dingin. Meskipun mereka juga tergabung dalam Korps Garda Pusat, mereka berada di brigade yang berbeda. Setiap tim bersaing satu sama lain, dan masa depan mereka saling terkait satu sama lain, sehingga tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling bermusuhan. Mulai, Zhang Yihong memberi perintah, dan kedua anggota tim langsung menendang kaki mereka dan bergegas menuju satu sama lain. Salah satu anggota tim membuat tipuan terlebih dahulu, lalu meninju rekannya di seberang. Tak mau kalah, anggota tim lainnya melakukan langkah yang salah, bersandar ke belakang, dan menghindar. Di saat yang sama, dia memukul balik, namun dihadang oleh kotak lawan sebelum dia bisa menyentuh dagingnya. Bang! Kedua tinju dan siku itu bertabrakan, dan mereka terpental secara tiba-tiba, lalu berlari ke arah satu sama lain lagi, bertarung dalam bola, kamu datang dan aku pergi, tidak peduli siapa yang lebih unggul atau lebih rendah. Ayah, apa kabar? Apakah orang-orang yang kubawa baik-baik saja? Yu Guijiang berkata kepada ayahnya, agak memuji. Yang paling ia inginkan sejak kecil adalah pujian dari ayahnya. Kini setelah ia dewasa dan memiliki banyak anak serta cucu, tidak terkecuali persetujuan ayahnya. Yah, lumayan, lumayan. Yu Guitang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dia telah berada di militer sepanjang hidupnya dan telah mengalami banyak bahaya dan hubungan cinta kecil. Dia telah mengalami ratusan pertempuran dan suka bertarung dengan kekuatan. Sekarang melihat persaingan antar anak muda, dia merasa seperti sedang bermimpi kembali hari-hari itu. Inilah yang dia lakukan setiap tahun di pesta ulang tahunnya. Dia ingin melihat alasan di balik persaingan antar junior. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin maju dan bersaing dengan anak laki-laki ini secara langsung. Oke, itu dia. Zhang Yihong melihat mereka berdua telah bertarung selama beberapa menit dan segera menghentikan mereka. Meskipun hasilnya belum diputuskan di antara keduanya, siapapun dengan pandangan yang tajam dapat mengetahui bahwa para anggota dari tim kedua lebih unggul. Perwakilan nomor 1 dari tim ketiga dan tim keempat keluar. Begitu Zhang Yihong selesai berbicara, dua anggota tim keluar dari kerumunan. Salah satu dari mereka memiliki kulit gelap dan lengan panjang, sementara yang lain memiliki tubuh kuat dan lengan tebal. Itu adalah Liu Feng, pria kekar dari tim keempat Zhang Yihong. Lin Yu menjadi tertarik ketika dia melihatnya keluar dari antrian. Dilihat dari kekuatan tangan Liu Feng, anak ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dan Zhang Yihong mengirimnya keluar, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh dalam dirinya. Dia orang yang bodoh. Han Bing sedikit terkejut saat melihat Liu Feng, lalu mencibir. Jangan tertawa, pria besar konyol ini masih memiliki beberapa bakat. Lin Yu menyipitkan matanya, menatap Liu Feng dan mereka berdua, dan berkata, tubuh bagian bawah pria berlengan panjang itu terlalu kurus. Jika Liu Feng melancarkan serangan terhadap tubuh bagian bawahnya, dia akan melakukannya. Mungkin aku bahkan tidak bisa bertahan sebentar. Bukan begitu. Han Bing melirik Lin Yu dan merasa sedikit luar biasa. Kamu akan tahu jika kamu ditampar olehnya. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika Liu Feng menamparnya untuk pertama kali, dia tidak siap, dan organ dalamnya hampir hancur olehnya. Apakah kamu siap? Siap. Zhang Yihong mengedipkan mata pada Liu Feng secara diam-diam, lalu melambaikan tangannya, mulai. Liu Feng mengerti dan bergegas keluar seperti beruang raksasa. Meskipun dia bertubuh besar, dia sangat cepat, dan dia berada di depan pria berlengan panjang itu dalam sekejap mata. Pria berlengan panjang itu bukanlah seorang vegetarian. Ketika dia melihat dada Liu Feng terbuka lebar, dia langsung melihat peluang, dia menendang pahanya,
mengerahkan tenaga di pinggulnya, dan meninju dada Liu Feng seperti kilat. Jika pukulan ini mengenai, itu akan menjadi pukulan berat bagi Liu Feng. Apa yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia melihat pukulannya hendak mengenai dada Liu Feng, tubuh kuat Liu Feng tiba-tiba turun dan dia nyaris tidak bisa mengelak. Pada saat yang sama, Liu Feng memukulnya dengan pukulan jarak pendek itu mencapai paha bagian dalam pria berlengan panjang. Pria berlengan panjang itu merasakan sakit di pahanya. Tiba-tiba dia terhuyung dan buru-buru mundur, tetapi Liu Feng meraih betis dan pergelangan kakinya dan menyentaknya dengan keras. Pria berlengan panjang itu kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba terjatuh ke belakang. Namun, saat dia terjatuh, dia tidak lupa menggunakan kekuatannya dan menendang sisi dada Liu Feng. Memutar, sebuah siku yang berat menghantam dada pria berlengan panjang yang terjatuh itu. Pria berlengan panjang itu menjerit dan terjatuh dengan keras ke tanah, kepalanya terbentur dengan suara ledakan yang teredam, memutar matanya, dan pingsan. Liu Feng tidak berhenti di situ, dia menendang keras dan menginjak dada pria berlengan panjang itu. Pria berlengan panjang itu mengeluarkan seteguk air liur bercampur busa darah. Apa yang kamu lakukan? Ketika kapten tim ketiga melihat adegan ini, dia membanting meja dan berdiri, berteriak dengan marah, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sudah selesai dengan perintah sialan itu? Hanya saja kamu mempunyai pikiran yang buruk. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Apakah ini serius? Anggota tim ketiga yang lain juga marah dan memarahi Liu Feng. Maaf, saya di atas, saya di atas. Liu Feng segera meminta maaf sambil tersenyum, tetapi ada ekspresi bangga di matanya. Sudah kubilang jangan mengklik. Setelah melihat ini, Zhang Yihong segera berlari dan menendangnya. Oke, wajar jika sedikit tidak bisa mengendalikan emosi dalam keadaan berkelahi. Ayo, bantu orang itu berdiri dan kirim dia ke rumah sakit. Wakil pemimpin segera berdiri untuk membantu Zhang Yihong. Apakah kamu baik-baik saja? Yu Guijiang berjalan dengan cepat dan bertanya pada pria berlengan panjang itu dengan prihatin. Laporkan ke ketua, tidak apa-apa. Pria berlengan panjang itu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya setelah dibantu berdiri. Lebih baik pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yu Guijiang mengingatkan dengan hati-hati, lalu menatap Zhang Yihong dan berkata, jaga anak buahmu dengan baik. Yihong memandangnya. Setelah sedikit perubahan, tindakan Liu Feng sebenarnya adalah instruksinya. Dia berpikir untuk memamerkan kemampuannya di depan pemimpin resimen dan pemimpin resimen lama, tetapi tiba-tiba itu menjadi bumerang. Haha, kemampuan adik kecil ini sungguh luar biasa. Dia bisa mengalahkan rakyatnya sendiri dengan sangat keras. Sepertinya Korps Garda Pusat benar-benar mampu melawan banyak orang. Bab 322 ingin pamer, halaman setengah. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang pria jangkung berdiri dari meja bertanda, brigade polisi bersenjata, mengenakan pakaian olahraga hitam. Dia berbalik dan menatap dingin ke arah Yu Guijiang, Zhang Yihong, dan lainnya. Maaf, Kapten Qi, karena membuatmu tertawa. Yu Guijiang berkata sambil tersenyum kepada pria kekar itu. Meskipun anggota Korps Garda Pusat sangat tidak puas dengan kata-kata sarkastik pria itu, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi ketika melihat komandan mereka begitu sopan kepadanya. Sama-sama, Kapten. Saya melihat lelaki tua itu bahagia hari ini, dan saya ingin membantu. Saya ingin berdiskusi dengan adik laki-laki dari kelompok Anda ini. Bagaimana menurut Anda? Dia berbicara, wajahnya dipenuhi emosi dingin. Ketika dia mengatakan ini, seorang kader militer Parubaya di sebelahnya tersenyum dan mengetukkan jarinya ke meja dengan lembut tanpa menghentikannya. Beberapa rekannya yang lain tidak berbicara makna pribadi, namun juga mewakili makna brigade polisi bersenjata. Apakah ada perselisihan antara brigade polisi bersenjata dan korps pengawal? Lin Yu juga melihat permusuhan terhadap Korps Garda Pusat dalam kata-kata Kapten Qi, dan mau tidak mau bertanya pada Han Bing. Han Bing juga sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba dia mengerti dan berbisik, oh, aku teringat beberapa waktu lalu, orang-orang dari brigade polisi bersenjata sepertinya pernah berkonflik dengan orang-orang dari Korps Garda Pusat, dan sepertinya memang begitu, mungkin terkait dengan masalah ini.
Semua orang di sini berasal dari kalangan militer dan politik, dan sebagian besar dari mereka mengetahui konflik ini. Jadi ketika semua orang mendengar kata-kata Kapten Ki yang agak provokatif, mereka tahu bahwa Brigade Polisi Bersenjata akan mengambil inisiatif untuk menemukan masalah, dan suasana seluruh perjamuan tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara. Yu Guijiang juga melirik ke lebih dari 10 orang di meja Brigade Polisi Bersenjata, dan tiba-tiba mengerti, dan buru-buru berkata, "Haha, Kapten Ki mengatakan ini dengan sopan. Anda adalah tamu, bagaimana saya bisa membiarkan Anda membantu untuk semangat? Lihat orang-orang ini bisa bertanding. Ayo, silakan duduk. Saya akan minum-minum dengan beberapa rekan saya dari Brigade Polisi Bersenjata." Tanda seru. Brigade Polisi akan menimbulkan masalah hari ini, tetapi dia tidak menyangka perjamuan akan segera berakhir. Petugas polisi bersenjata ini sebaliknya, orang-orang dari brigade itu berdiri Brigade Polisi Bersenjata, berharap menjadikan masalah besar sebagai masalah sepele, dan menjadi masalah sepele. Apa, Yu Tuan, apakah kamu takut menerima tantangan itu? Apakah kamu takut rakyatmu tidak akan mampu mengalahkanku dan akan kehilangan muka Korps Garda Pusatmu? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Kapten Ki berkata dengan acuh tak acuh. Dia melirik Yu Guijiang, lalu duduk kembali. Ekspresi Yu Guijiang berubah. Kapten Ki sudah bertindak terlalu jauh. Alasan mengapa dia menoleransi hal itu bukan karena dia takut dengan Brigade Polisi Bersenjata mereka. Karena Brigade Polisi Bersenjata tidak menyelamatkan mukanya di depan begitu banyak orang, dia tidak perlu mentolerirnya lagi. Dia hanya mengangguk, dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Sejak Kapten Ki ada di dalam suasana hati yang baik, maka saya tidak ingin merusak kesenangan Anda, jadi saya ingin meminta Kapten Ki untuk membantu mengajar anggota tim kami." Oke, Kapten Ki menamparkan meja, berdiri lagi, dan mencibir, "Kalau begitu aku akan menemui Korps Garda Pusat." Sungguh menakjubkan. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berjalan ke ruang terbuka di luar dan dengan lembut menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Yu Guijiang tidak berkata apa-apa dan mengedipkan mata pada Zhang Yihong dan Liu Feng dengan wajah cemberut, bermaksud meminta mereka berusaha sekuat tenaga. Zhang Yihong mengerti, mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Liu Feng. Ini dia." Liu Feng mengatupkan kedua kakinya, dan menegakkan punggungnya. "Karena Kapten Ki ingin mengajarimu secara pribadi, maka belajarlah dengan baik dari Kapten Ki, tapi ingatlah untuk berbelas kasihan kali ini, agar tidak menyakiti Kapten Ki." Zhang Yihong berkata dengan ringan dengan nada tersembunyi dalam kata-katanya. "Ya," teriak Liu Feng, lalu menghadap Kapten Ki, menggerakkan tangan dan kakinya, dan berkata dengan dingin, "Kapten Ki, betapa tersinggungnya. Saya harap Anda bisa bertarung lebih keras." Kapten Ki mencibir, lalu menendang tanah, melompat keluar, dan meninju wajah Liu Feng dari sudut yang sangat rumit. Liu Feng sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka kemampuan Kapten Ki begitu cepat. Dalam sekejap mata, tinjunya sudah berada di depannya. Dia buru-buru mengangkat sikunya untuk memblokir tubuhnya dan menyapukan kakinya ke arah tubuh bagian bawah Kapten Ki. Kapten Ki tidak bersembunyi. Dia memutar kakinya dan menggunakan bagian luar betisnya untuk memblokir tendangan Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia benar-benar tidak menyangka Kapten Ki akan langsung memblokir tendangannya. Dia tahu betul kekuatannya sendiri. Belum lagi orang biasa, bahkan pasukan khusus pun akan kesulitan menangkis tendangan ini tidak berubah sama sekali. Liu Feng tertegun ketika Kapten Ki mendaratkan pukulan di dagunya. Liu Feng tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menunduk, tetapi Kapten Ki sudah mengikutinya dan menamparkan wajahnya. Dia menoleh dan menunduk sebuah tipuan, dan dia segera mengubah tamparannya menjadi sebuah pukulan dan memukul lehernya dengan telapak tangannya. Ketika Liu Feng menerima pukulan ini, tubuhnya gemetar hebat dan dia mundur 2 langkah. Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menjadi marah karena malu. Senyuman bangga muncul di bibir Kapten Ki. Dia dengan cepat menghindari serangan Liu Feng. Dia melihat peluang dan menendang lutut kanan Liu Feng. Liu Feng hanya merasakan mati rasa di kakinya, dan tubuhnya segera miring, seluruh kekuatannya hilang.
Kapten Qi mengambil kesempatan untuk memeluk lengannya, memutar tubuhnya, mengangkat bahunya, menarik lengannya dengan kuat, dan segera melemparkannya ke atas tubuhnya, bahunya. Dia melemparkan Liu Feng ke tanah dengan kuat. Plop, tubuh berat Liu Feng menghantam tanah dengan suara teredam, yang membuat orang memiliki ilusi bahwa bumi sedang berguncang. Kapten Qi tidak berhenti di situ, dia meniru Liu Feng dan menginjak dadanya sekuat dia menginjak pria berlengan panjang itu. Oh! Liu Feng mengerang, wajahnya sangat sakit, dia memegangi dadanya dan menyusut menjadi bola. Ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Mereka semua melihat bahwa Kapten Qi melakukan ini dengan sengaja. Mereka saling memandang dan tidak berani berbicara. Saya pikir itu sangat luar biasa, tetapi ternyata level Korps Garda Pusat hanya setinggi ini. Kapten Qi bertepuk tangan, menatap Liu Feng yang tergeletak di tanah dengan sedikit jijik, dan mencibir. Wajah Yu Guijiang tiba-tiba menjadi gelap, dan wajahnya yang pucat sangat jelek. Ini adalah tamparan di wajah di depan semua orang. Anggota Korps Garda Pusat lainnya juga dipenuhi dengan kebencian, tetapi melihat Yu Guijiang tetap diam, tidak ada yang berani berbicara. Guijiang. Pada saat ini, Yu Huitang tiba-tiba memanggil putranya, dan berkata dengan sedikit kesal, apakah ini yang kamu sebut bibit yang baik? Di resimen keamananmu, apakah kamu tidak memiliki orang yang bisa melawan? Resimen keamanan ada di tanganmu. Ayolah, seluruh wajahku sudah hilang. Meskipun dia bingung, dia tidak begitu bingung sehingga anak buahnya dipukuli di depan pintu oleh orang-orang dari Brigade Polisi bersenjata dan tidak berdaya serta tidak responsif. Apa yang ayahku ajarkan kepadaku adalah bahwa anak-anak tidak diajar dengan baik. Yu Guijiang segera berbalik dan meminta maaf kepada ayahnya. Kapten Qi, Anda adalah kapten yang hebat dan kader setingkat batalion. Apakah Anda bangga mengalahkan salah satu bintara biasa kami? Pada saat ini, Zhang Yihong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin kepada Kapten Qi, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Bagaimana kalau bermain? Meskipun kamu telah menghabiskan banyak energi sekarang, aku tidak bisa bergerak sebentar dan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Dia mengambil inisiatif karena dia ingin menunjukkan dirinya di depan, ketua kelompok lama dan ketua kelompok, tapi dia memang benar. Saya sangat yakin dengan kemampuan saya. Bab 322 ingin pamer, halaman 2/2. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar, jelas sedikit terkejut. Semua orang yang hadir tahu bahwa penekanan pada tentara saat ini adalah mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dengan fokus pada kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Untuk master seperti Kapten Qi, beri dia bukan hanya 1 menit, tetapi 30 detik bergerak, jika dia melakukannya, dia mungkin akan dipukuli sampai babak belur. Zhang Yihong ini masih sangat muda, namun dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Melihat ekspresi semua orang, Zhang Yihong menegakkan tubuh, dan kebanggaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia menikmati perasaan dianggap sebagai pusat oleh semua orang. Yu Guijiang juga kembali menatapnya dengan heran. Setelah sedikit ragu, dia tidak menolaknya. Dia tahu bahwa Zhang Yihong adalah salah satu ahli terbaik di Korps Garda Pusat wajah mereka. Kapten Qi dan orang lain di Brigade Polisi bersenjata mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka sepertinya merasa terhina. Kapten Qi berbalik dan berkata dengan dingin kepada Zhang Yihong, saya tidak ingin Anda menyerah. Saya punya cukup fisik kekuatan untuk menghadapimu, bocah nakal. Baiklah, kalau begitu aku akan belajar tentang keagungan Kapten Qi. Melihat Yu Guijiang tidak berniat menghentikannya, Zhang Yihong segera berdiri dan memberi isyarat mengundang kepada Kapten Qi. Keduanya berdiri di tengah lapangan dan mulai melakukan latihan pemanasan, mata yang saling memandang penuh dengan rasa dingin. Kolonel Han, apakah Anda tahu ini Zhang Yihong? Lin Yu bertanya pada Han Bing yang berdiri di samping. Tentu saja aku mengenalnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Zhang Yihong, salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota? Han Bing berkata sambil tersenyum. Sanji itu kentut, dia hanyalah penjahat yang tidak tahu malu. Lin Yu memikirkan pedang Chunjun miliknya yang dicuri dan masih diliputi amarah. Ada apa? Kamu dan dia tidak berurusan satu sama lain. Han Bing bertanya dengan heran.
Dia adalah seorang pencuri yang tidak tahu malu. Kata Lin Yu dengan marah. Apakah dia mencuri barang-barangmu? Han Bing cukup terkejut. Apakah putra tertua keluarga Zhang mencuri barang orang lain? Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku memiliki harta karun? Itu adalah peninggalan budaya. Dia membelinya dariku, tapi aku tidak setuju, jadi dia menemukan seseorang untuk mencurinya. Lin Yu berkata dengan getir, merasa sangat patah hati. Sungguh, ini agak terlalu tidak tahu malu. Han Bingbing mendengus, kalau begitu aku mendukung brigade polisi bersenjata kali ini. Tapi ku dengar Zhang Yihong belajar kungfu dari seorang ahli ketika dia masih kecil. Aku ingin tahu apakah Kapten Qi adalah lawan. Ada keraguan dalam nada bicaranya. Kapten Qi, apakah kamu siap? Setelah Zhang Yihong menyelesaikan aktivitasnya, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, berpura-pura menjadi ahli seni bela diri. Tolong, Kapten Qi memberi isyarat mengundang kepada Zhang Yihong, dan kemudian tubuhnya melesat seperti peluru dari laras, dan dia menyerang Zhang Yihong dengan ganas dengan tinjunya. Ketika Kapten Qi dan Liu Feng bertempur barusan, Zhang Yihong telah mengetahui gerakan Kapten Qi dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia mundur dengan santai sambil memblokir serangannya. Kapten Qi melihat bahwa Zhang Yihong tidak dapat melukai Zhang Yihong sama sekali meskipun dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia tiba-tiba menjadi cemas dan membuat gerakannya lebih cepat dan lebih kuat. Zhang Yihong sedikit tegang dengan gerakannya yang intensif dan ganas, dan dia tidak peduli untuk pamer. Dia menghindari tinju Kapten Qi dan mengikuti tren untuk memukul kepala Kapten Qi dengan kaki cambuk yang cepat. Kapten Qi terpaksa mengulurkan tangannya untuk memblokir, tetapi kekuatan tendangannya terlalu kuat. Tiba-tiba dia terhuyung dan mundur beberapa langkah rasa sakit. Jelas dia tidak menyangka Zhang Yihong menjadi begitu kuat. Lin Yu tidak bisa menahan matanya berbinar ketika melihat ini. Benar saja, Zhang Yihong ini masih sedikit bagus. Tingkat tendangan ini dianggap sebagai master di dunia seni bela diri, dengan kekuatan yang kuat dan sudut yang rumit. Setelah tendangan ini, Zhang Yihong tidak berhenti lagi. Dia berlari, memutar tubuhnya, dan menyapukan kakinya dengan sangat cepat ke arah Kapten Qi membuat langkah yang salah dan hampir tidak bisa menghindarinya, tetapi langkah Zhang Yihong yang lain kaki itu sudah datang. Kapten Qi jelas tidak menyangka gerakannya begitu cepat dan ganas. Melihat tidak ada cara untuk mundur, dia terpaksa mengangkat tangannya untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya terkena kekuatan besar lagi dan mundur 2 langkah. Ketika Yu Guijiang dan anggota Korps Garda Pusat lainnya melihat pemandangan ini, sedikit rasa geli muncul di wajah mereka, sementara semua orang di meja brigade polisi bersenjata memiliki wajah pucat keterampilannya luar biasa, tetapi mereka tidak mengira dia begitu mampu. Itu begitu kuat sehingga bahkan juara seni bela diri dari brigade polisi bersenjata mereka tidak dapat menahannya. Kapten Qi, apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Melihat mata semua orang tertuju padanya, Zhang Yihong tiba-tiba berhenti, mau tidak mau berpura-pura lagi, dan bertanya kepada Kapten Qi sambil tersenyum. Bab 323, aku akan memukulmu sampai gigimu berserakan di lantai, jadi aku akan memukulmu sampai gigimu berserakan di lantai, halaman. Aku mengenali ibumu. Kapten Qi tampak galak, menendang kakinya, dan bergegas menuju Zhang Yihong lagi, menggunakan setiap gerakan dan setiap gerakan dengan seluruh kekuatannya. Zhang Yihong mencibir, dan tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menyerang Kapten Qi. Dia melakukan serangkaian keterampilan kaki yang luar biasa, dan satu demi satu gerakan, Kapten Qi terpaksa mundur terus-menerus tak berdaya. Semua orang tidak bisa tidak kagum ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda kungfu keluarga Zhang telah mencapai tingkat setinggi itu. Oh, memang benar pahlawan berasal dari masa muda. Aku sudah lama mendengar kalau keluarga Zhang, 3 pahlawan di ibu kota, punya kemampuan yang luar biasa. Sungguh luar biasa saat aku melihatnya hari ini. Tahun, kan, jarang sekali bisa mencapai prestasi seperti itu. Haha, generasi muda keluarga Zhang memiliki masa depan yang menjanjikan. Petik 2. Ya, mungkin di bawah kepemimpinannya, keluarga Zhang akan mencapai level baru. Tabel mengatakannya dengan percaya diri. Setelah beberapa putaran,
Lengan Kapten Qi, yang sering dia gunakan untuk memblokir serangan Zhang Yihong, sedikit gemetar, lengannya terasa sakit dan mati rasa, dengan sensasi terbakar seluruh angkatan polisi bersenjata. Ketika para pemimpin brigade polisi bersenjata melihat Kapten Qi bekerja sangat keras, mereka tidak bisa menahan nafas pelan, mengetahui bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Bang! Kapten Qi melambat, dan Zhang Yihong menangkap kesempatan itu dan memukul dadanya dengan tendangan cambuk yang tajam. Dia segera mendengus, dan langkah mundurnya tidak bisa lagi mengimbangi kekuatan mundurnya dan duduk di tanah. Zhang Yihong berbalik dan menendangnya lagi, tepat di depan wajah Kapten Qi. Berhenti! Yu Guijiang berteriak dengan marah. Zhang Yihong tiba-tiba membeku, mengangkat kakinya, dan menyapu kepala Kapten Qi. Yu Guijiang menghela nafas lega dan menatap Zhang Yihong dengan cemberut. Meskipun dia juga menghargai kemampuan Zhang Yihong, dia merasa bahwa dia terlalu tajam, jadi kesan baiknya terhadapnya terbatas. Kapten Qi, kamu baik-baik saja. Yu Guijiang bergegas dan membantu Kapten Qi berdiri, nadanya penuh permintaan maaf. Tidak apa-apa. Kapten Qi melepaskan tangan Yu Guijiang dan bergegas kembali ke meja, wajahnya terlihat sangat jelek. Sekarang dia telah melibatkan semua pemimpin brigade polisi bersenjatanya, baik dia pergi atau tidak. Jika Anda tidak pergi, akan terasa canggung untuk tinggal di sini. Jika Anda pergi, rasanya sedikit memalukan. Jika ada departemen lain yang ingin bersaing dengan Korps Garda Pusat kami, Zhang akan menemani Anda sampai akhir. Zhang Yihong melihat mata semua orang menatapnya dengan penuh kekaguman, dan kesombongan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Zhang Yihong, kembalilah ke sini. Yu Guijiang mengerutkan kening dan memarahinya dengan dingin. Guijiang, jangan hentikan dia. Wajar jika anak muda sedikit berdarah. Saat ini, Yu Huitang menghentikan putranya, dan menatap Zhang Yihong dengan mata penuh kekaguman mewakili kelompok keamanan. Dan bertentangan dengan pemikiran putranya, dia percaya bahwa seorang pemuda dengan sedikit kelebihan belum tentu berarti buruk. Terima kasih, Komandan Tua. Zhang Yihong tersenyum hormat dari auditorium dan berkata, sebenarnya, saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin semua orang tahu lebih banyak tentang Korps Garda Pusat. Kekuatan Korps Garda Pusat begitu besar sehingga ketika Anda bertemu orang-orang di resimen mereka di masa depan, Anda sebaiknya memiliki lebih banyak pengetahuan. Kenapa? Tidak ada departemen lain yang mau berdiskusi dengan saya. Zhang Yitang melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Liu Feng, yang baru saja dipukuli, menutupi dadanya dan mencibir. Seperti semua orang di mejanya, mereka semua bangga. Tanpa diduga, kapten mereka menenangkan penonton segera setelah dia mengambil tindakan. Zhang Yihong menyipitkan matanya, tiba-tiba jatuh ke wajah Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, Mayor He, apakah Anda dari Departemen Intelijen Militer? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin bersaing dengan saya? Selesai berbicara, semua orang berkumpul. Hah! Lin Yu terkejut sesaat, dan langsung duduk tegak, cukup terkejut. Han Bing juga meliriknya dengan heran, namun melihat keterkejutan di wajahnya, dia segera menyadari bahwa Zhang Yihong lah yang berinisiatif mencari masalah. Dokter kecil, apakah kamu pernah berlatih bertarung? Yu Huitang juga memandang Lin Yu dengan heran. Sepertinya aku tidak mengatakan ini, kan? Lin Yu memandang Zhang Yihong dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Haha, tidak masalah. Jika kamu takut mempermalukan kantor intelijen militer, maka aku akan berpura-pura tidak pernah mendengar apa yang kamu katakan. Zhang Yihong melirik Lin Yu sambil tersenyum, mengangkat kakinya dan bersiap untuk itu kembali ke meja. Pergi, pukul dia sampai habis dan beri kami muka yang buruk untuk Departemen Intelijen Militer. Han Bing tiba-tiba meninggikan suaranya, lalu mengedipkan mata pada Lin Yu, dan berbisik, atasan pasti akan memberimu catatan jika mereka menemukannya keluar. Terima kasih. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar ketika mereka mendengar ini. Nada dari Badan Intelijen Militer terlalu keras. Keahlian Zhang Yihong barusan terlihat jelas bagi semua orang.
Dia adalah master mutlak di antara semua orang, master. Tidak peduli seberapa kuat badan intelijen militer, dia tidak bisa mengalahkannya. Apakah Anda mencari gigi kemana-mana? Dan melihat penampilan kurus Lin Yu, dia mungkin adalah orang yang dipukuli dengan gigi berserakan di lantai. Karena komandan memberi perintah, tentu saja saya harus mematuhinya, berdiri sambil tersenyum. Zhang Yihong berkata sambil tersenyum, komandan saya berkata bahwa saya akan memukul Anda sampai gigi Anda penuh, jadi saya hanya bisa melakukannya. Saya harap Kapten Zhang tidak tersinggung. Oke, Zhang Yihong tidak marah tetapi bahagia, dan tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Benar saja, si idiot ini tidak tahan dengan ejekan dan mengambil inisiatif untuk berdiri. Dia hanya mencari kematian. Dokter kecil, ayolah, katamu kepada Lin Yu sambil tersenyum di auditorium. Apa yang dia katakan itu benar. Di matanya, Lin Yu dan Zhang Yihong sama-sama anak muda yang energik, jadi siapapun yang menang, dia akan bahagia dari lubuk hatinya. Lin Yu sedikit mengangguk padanya, berdiri, mengangkat kepalanya dan berjalan menuju ruang terbuka di kejauhan. Zhang Yihong juga menegakkan punggungnya, meletakkan tangannya di belakang punggung, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menatap Lin Yu sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang memperhatikan seekor singa yang secara otomatis membawa mangsanya ke pintu, dengan perasaan puas di dalamnya, pembangkangannya. Tuan He, Anda, bisakah? Yu Guijiang bertanya dengan cemas saat melihat sosok kurus Lin Yu. Tidak apa-apa, Paman Yu. Saya mungkin harus meminta maaf kepada Anda sebelumnya. Jika saya menyinggung tim keamanan dengan cara apapun, saya harap Anda tidak tersinggung. Lin Yu mengangguk padanya dan tersenyum. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Yu Guijiang memasang senyum yang dipaksakan di wajahnya. Meskipun dia sangat mengagumi Lin Yu, dia juga merasa bahwa Lin Yu sedang mengucapkan kata-kata yang kasar, bagaimana bisa seorang dokter kurus memberinya suntikan. Dia adalah anggota elit pasukan khusus yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Bukankah pemuda ini melebih-lebihkan kemampuannya? Bukankah dia baru saja melihat keterampilan Tuan Muda Zhang? Dia bahkan tidak bisa menahan kapten angkatan polisi bersenjata yang begitu kuat. Anak muda zaman sekarang, jangan melakukan kesalahan apapun dengan tubuh kecil ini. Semua orang di meja tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan mereka semua merasa bahwa Lin Yu sedikit ceroboh. Bab 323, aku akan mengalahkanmu sampai kamu berada di mana-mana dan kamu akan berada di mana-mana dengan gigimu, halaman 2/2. Bahkan orang-orang di brigade polisi bersenjata tidak bisa menahan senyum pahit, merasa bahwa Lin Yu sendiri yang benar-benar memukul moncong senjatanya. Pemanasan, kata Zhang Yihong sambil tersenyum. Lin Yu mengangguk, dengan lembut menggerakkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan berkata pada saat yang sama, kamu baru saja bertarung dengan Kapten Qi begitu lama, dan kamu menghabiskan terlalu banyak energi. Jika aku melawanmu secara normal, itu akan sedikit tidak adil, biarlah, aku akan memberimu lengan kiri. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya meletakkan lengan kirinya di belakang punggungnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Zhang Yihong merasa terhibur dengan kata-kata Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum menggoda, tidak. Aku mohon, jangan biarkan aku, kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, oke. Rumah sakit untuk membeli pedang, tanpa diduga. Zhang Yihong menyelidiki Lin Yu dengan cermat dan mengetahui identitas Lin Yu sebagai mayor Departemen Intelijen Militer berdasarkan latar belakang keluarganya. Namun, dia juga mengetahui bahwa Lin Yu hanyalah korban, jadi masuk pendapatnya, Lin Yu meskipun ada 2 anak laki-laki, mereka tidak sebaik itu. Tidak, aku pasti akan menghajarmu sampai mati jika aku menggunakan kekuatan penuhku. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan serius, menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya dan berkata, untuk mencegahku melumpuhkanmu secara tidak sengaja, aku masih tetap melakukannya, menyerahkan tangan kananku. Benar. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangan kanannya ke belakang punggungnya lagi. Orang-orang di meja sebelahnya kembali tertawa. Oh, pemuda ini sangat lucu. Haha, jika ini adalah pertengkaran verbal, dia pasti akan menang.
Kamu bodoh sekali. Jika kamu membuat marah Tuan Muda Zhang, bukankah kamu mencari kematian? Tidak bisa menahan tawa dan berkomentar. Mencari kematian. Zhang Yihong jelas berpikir bahwa Lin Yu sengaja menghiburnya. Wajahnya menjadi dingin, dia menendang kakinya ke tanah, bergegas menuju Lin Yu dengan langkah licik, dan menyapukan kaki kanannya ke arah wajah Lin Yu bahkan tidak bersembunyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia, berpikir pada dirinya sendiri bahwa idiot ini ternyata sia-sia. Tetapi ketika dia melihat kakinya hendak mengenai wajah Lin Yu tiba-tiba dan anehnya mundur beberapa inci. Tendangannya hampir meleset. Ekspresinya berubah, dan dia berbalik tanpa henti dan memukul perut Lin Yu dengan kekuatan yang besar. Namun, pada saat kakinya hendak mengenai, tubuh Lin Yu bergerak mundur beberapa inci dengan ringan, dan tendangannya meleset lagi. Mata Zhang Yihong tiba-tiba melebar. Apakah ini hantu? Ekspresi orang-orang di sekitar juga tiba-tiba terkejut. Tidak ada cipratan darah di tempat kejadian seperti yang mereka harapkan. Melihat Zhang Yihong sedikit linglung, Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Teruskan, apa? Apakah kamu kehabisan energi?" Brengsek. Zhang Yihong mengutuk dengan marah, dan tanpa keberatan, dia bergegas menuju Lin Yu dengan semua kekuatannya, kedua kakinya seperti dua cambuk besi, dan mereka menendang dengan suara mendesing. Setiap pukulan sepertinya memiliki kekuatan guntur pasti akan tercengang. Tapi sayang sekali sekeras apapun dia berusaha, tidak peduli seberapa cepat dia berusaha, dia tetap tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yu. Ya, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Ya Tuhan, apakah pemuda ini begitu hebat? Reaksi dan kecepatannya terlalu luar biasa. Saya tidak hanya memiliki 10.000 tetapi juga 8.000 tentara. Saya belum pernah melihat tentara sekuat itu. Saya harus merekrut dia ke dalam divisi kita. Menurut Anda begitu, dia dari Departemen Intelijen Militer. Saya dengar semua orang di Departemen Intelijen Militer begitu galak. Dia masih muda, mayor, kan? Seberapa kuatkah Letnan Kolonel dan Kolonel? Semua orang di meja bersemangat, menyaksikan Lin Yu dengan anggun dan dengan cepat menghindari serangan Zhang Yihong dengan tangan di belakang punggungnya, kegembiraan yang tak terkendali. Setelah beberapa putaran, Zhang Yihong tampak sangat lelah hingga dia hampir tidak bisa bernapas, dan otot-otot di kakinya sangat sakit. Setiap tendangan dan cambuk adalah ujian yang hebat bagi kemauannya. Kapten Zhang, apakah kamu lelah? Giliranku. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Maaf, seorang pria harus menepati janjinya. Jika aku memukulmu sampai kamu menemukan gigimu berserakan, aku akan mengalahkanmu sampai kamu menemukan gigi di mana-mana." Gigi. Persetan. Zhang Yihong mengertakkan gigi dan menendang dengan sekuat tenaga, lalu melanjutkan dengan pukulan, tetapi masih gagal. Wajah Lin Yu menjadi dingin. Saat dia masih di tanah, dia tiba-tiba menghindar dan memukul wajahnya dengan tendangannya. Bab 324 akhirnya bangun, halaman setengah. Tendangan Lin Yu tidak terlalu cepat, tapi sangat kuat. Jika itu adalah Zhang Yihong di masa kejayaannya, dia bisa saja menghindarinya sepenuhnya. Tetapi saat ini dia benar-benar kelelahan, jadi meskipun dia telah melihat tendangan Lin Yu, dia masih tidak bisa bereaksi dan hanya bisa langsung melihat pada tendangan yang mengenai wajahnya. Dia hanya merasakan mata hitam, rasa sakit dan mati rasa di wajahnya, dan kekuatan besar yang bergulung seperti gelombang badai, hampir membuat lehernya putus, dan tubuhnya melayang di udara tanpa terkendali, dan kemudian jatuh dengan keras tanah, mengeluarkan seteguk darah, bercampur dengan beberapa benda padat berbentuk bulat yang berlumuran darah. Diam. Keheningan yang mematikan. Semua orang yang hadir tercengang, seolah-olah mereka langsung membatu. Beberapa orang melihat Zhang Yihong terbaring di tanah bahkan sebelum mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Setiap orang yang melihat tendangan Lin Yu tidak percaya. Lin Yu hanya menggunakan satu tendangan. Hanya satu tendangan. Sebuah tendangan dapat menjatuhkan seseorang ke tanah. Seberapa menakutkankah kekuatan ini? Kapten, anak buah Zhang Yihong adalah orang pertama yang memecah suasana sunyi dan dengan cepat bergegas membantu kapten mereka berdiri. Puff! Zhang Yihong mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi, dan dua gigi tanggal lagi. Bersama dengan yang tadi,
dia telah memuntahkan 6 atau 7 gigi mencari gigi kemana-mana. Kepalanya masih berdengung dan matanya tumpul, terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari pukulan berat tadi. Kamu ingin menjadi sangat tidak tahu malu, bukankah kamu berhenti seperti yang dijanjikan? Liu Feng bertanya pada Lin Yu dengan marah, tetapi setelah melihat kekuatan super Lin Yu, dia tanpa sadar mundur ketika dia berbicara juga akan menendangnya. Benar, itu keterlaluan. Kalau tidak menyerah. Anggota tim lainnya juga memasang wajah marah. Aku tidak segan-segan. Bukankah dia yang selalu menendangku? Aku hanya menendangnya sekali. Kata Lin Yu tak berdaya. Dalam analisa terakhir, dari awal sampai akhir, dia hanya diserang sekali. Petik 2. Petik 2. Liu Feng dan yang lainnya langsung terdiam. Tampaknya memang demikian. Dalam pertarungan antara dua orang, mereka tidak bisa membiarkan mereka tidak melakukan satu gerakan pun, bukan? Oke, segera kirim kaptenmu ke rumah sakit. Yu Guijiang mendesak. Dia tahu bahwa Zhang Yihong, yang menderita gegar otak parah dan patah leher, tidak melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain kesalahannya sendiri. Alasan pertama adalah dia bersikeras memprovokasi Dr. He, dan alasan kedua adalah dia tidak kompeten dan tidak mengetahui bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga di luar dunia. Tapi bagaimanapun juga, skill Dr. He benar-benar menakutkan, bukan? Bahkan ketika dia masih muda, dia mungkin tidak bisa melakukan 3 gerakan di bawah Lin Yu. Oke. Pada saat ini, Yu Tang tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak, mengacungkan jempol pada Lin Yu dan berkata, "Dokter kecil, orang tuaku dapat menyaksikan pertarungan yang begitu indah dalam hidupnya. Aku tidak menyesal di dalam hidup ini." Petik 2. Kakek kamu, paman kamu, maafkan aku sedikit terburu-buru tadi. Lin Yu segera meminta maaf. Mayor He, Anda terlalu sopan. Merupakan hal yang normal untuk melakukan tinju dan tendangan dalam pertandingan sparring. Yu Guijiang tersenyum kecut dan melambaikan tangannya. Meskipun dia tahu bahwa tendangan Lin Yu disengaja, dia hanya melakukan satu gerakan. Zhao, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan orang lain dengan kasar. Mayor He, Komandan Kong dari Markas Besar Brigade Polisi Bersenjata kami telah mengundang Anda dan ingin mentraktir Anda minum. Pada saat ini, Kapten Qi, yang baru saja kalah dari Zhang Yihong, tiba-tiba berlari untuk menyanjung Lin Yu dan berkata, "Tolong beri saya wajah." Ada sedikit nada menjilat dalam kata-katanya. Yu Guijiang tidak tahan lagi. Ini adalah tamu yang dia undang. Bagaimana dia bisa membiarkan tim polisi bersenjata meremehkannya? Dia segera menegakkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Kapten Qi, orang tua kita belum minum dengan Dr. He belum, maaf, dokter dia tidak bisa menemaniku." Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan Lin Yu dan menyeretnya ke meja ayahnya, seolah-olah dia takut Lin Yu akan diculik jauh. Namun, setelah makan, banyak orang masih berkumpul untuk menyerahkan kartu nama Lin Yu, tetapi Lin Yu menerimanya satu persatu dengan sopan. Mulai hari ini, dia akhirnya menjadi terkenal di kalangan militer dan politik. Semua orang yang hadir akan mengingatnya dengan kuat, seorang pria yang mengusir salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota. Dokter kecil, izinkan saya memberitahu Anda, ini departemen dari Departemen Intelijen Militer. Tidak. Sebelum pergi, Yu Tang meraih tangan Lin Yu dan mengatakan ini untuk kelima kalinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bakat muda seperti Anda harus datang ke Korps Garda Pusat, jika tidak maka akan terjadi-jadilah Dragon Sleeping soal, itu terlalu tidak kompeten." Wajah Han Bing penuh dengan garis-garis hitam. Dia masih berdiri di sini. Orang tua ini sedang memburu orang di depannya. Terlalu tidak sopan untuk memberikan wajahnya, dia sudah menendangnya. "Ayah? Oke. Kamu bisa berbicara dengan Dr. He di lain hari ketika dia datang." Yu Guijiang juga membujuk ayahnya dengan rasa malu dan tersenyum meminta maaf pada Han Bing. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bahagia hari ini?" Dalam perjalanan pulang, Han Bing bertanya pada Lin Yu sambil tersenyum. Melihat Zhang Yihong ditendang ke seluruh lantai dan mencari gigi, dia merasa sangat bahagia. Dan tindakan Lin Yu itu bisa dianggap mempunyai penghasilan yang cukup untuk kantor intelijen militer. Ini cukup menyegarkan,
tapi saya khawatir masalah akan terus berlanjut di masa depan. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia marah hari ini, dia juga benar-benar menyinggung keluarga sang musuh yang bermusuhan. Keluargaku, aku tidak tahu badai apa yang menungguku di masa depan. Pada saat ini, Lin Yu sangat berharap Li Qianjue akan bangun. Jika dia bisa membantu mengalihkan perhatiannya, beban di pundaknya mungkin akan lebih ringan. Mengapa kamu memanggilku kembali dengan tergesa-gesa? Saat ini, di halaman keluarga Li Zhenbei mengerutkan kening dan berteriak kepada pengasuh di halaman segera setelah dia keluar dari mobil. Tuan, ini tidak baik, obat tuan muda tidak bisa diberikan. Pengasuh itu segera melaporkan. Jika kamu tidak bisa memberiku makan, bukankah kamu baik-baik saja beberapa hari terakhir ini? Ekspresi Li Zhenbei tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengikuti pengasuhnya ke atas. Guan Xiaozhen, Li Qianying dan dokter perawat semuanya ada di kamar Li Qianjue. Mereka bertiga bekerja keras untuk memberikan obat kepada Li Qianjue, tetapi setiap kali mereka menuangkannya, dia akan dimuntahkan, dan obat hitam dan kuning itu terciprat seluruh tempat tidur. Apa yang terjadi? Li Zhenbei tampak cemas saat melihat pemandangan ini, dan segera bertanya kepada dokter perawat. Aku juga tidak tahu, aku tidak bisa memberinya makan tiba-tiba. Perawat itu juga sedikit panik dan tidak tahu kenapa. Cepat, panggil Tuan He. Teriak Li Zhenbei kepada putrinya. Oke, Li Qianying mengangguk dan segera memanggil Lin Yu untuk melaporkan situasinya di sini. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Lin Yu mengerutkan kening, seolah dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi, dan buru-buru meminta Han Bing untuk berbalik dan mengirimnya ke rumah Li. Apakah akhir-akhir ini kamu sering berhubungan dengan keluarga Li? Kenapa kamu jatuh cinta dengan gadis cantik itu? Han Bing sengaja menggodanya, jangan lupa, kamu sudah menikah. Bab 324 akhirnya bangun, halaman 2/2. Saya memiliki hati pencuri tetapi tidak memiliki keberanian pencuri. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Memikirkan sosok Li Qianying yang hampir sempurna terakhir kali, hatinya tidak bisa menahan kegelisahan. Kamu kenal Li Qianjue, salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota. Kata Han Bing, saya belum pernah berhubungan dengannya, tetapi saya mendengar bahwa orang ini sangat cakap, tipikal talenta muda, dan dia lembut dan rendah hati kepada orang lain. Sayangnya dia berada dalam kondisi vegetatif, jika tidak dengan kemampuannya, dia pasti bisa mencapai hal-hal besar. Petik 2. Apa pendapatmu tentang aku bergabung dengannya? Lin Yu berbalik dan meliriknya. Bagaimanapun, Han Bing berasal dari ibu kota. Saya tahu banyak hal, dan pendapatnya sangat berguna bagi saya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menceritakan pemikiran batinnya kepada orang lain. Bergabung dengannya, Han Bing sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan mengangguk, sejujurnya, bergabung dengannya memang pilihan terbaikmu. Zhang Yihong mengejar ketenaran, Chu Yunxi mengejar keuntungan, dan Li Qianjue adalah sekutu yang paling cocok untuk diajak bekerja sama dalam hal karakter dan kemampuan, tapi dia adalah sayuran. Kalau begitu aku akan menyembuhkannya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jangan bilang padaku, kali ini. Sangat menarik untuk bergabung. Saudara Jiarong, tempat saya berada, juga dalam kondisi vegetatif, dan putra tertua dari keluarga Li juga dalam kondisi vegetatif. Setelah sampai di rumah Li, Han Bing menurunkan Lin Yu dan pergi. Dokter He, Anda di sini. Coba lihat, ada apa dengan anak saya? Li Zhenbei melihat ekspresi Lin Yu di punggungnya dan buru-buru membiarkannya masuk. Melihat Li Qianjue muntah-muntah di sekujur tubuhnya, Lin Yu buru-buru berjalan mendekat dan memeriksa denyut nadi Li Qianjue. Dia menemukan denyut nadinya kuat dan cepat. Dia diberi obat, dia tidak membutuhkannya lagi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dokter perawat terkejut dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ekspresi Li Zhenbei dan orang lain di sampingnya juga berubah. Li Zhenbei sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan ada air mata di rongga matanya yang cekung, dan dia berkata dengan suara gemetar, Tuan He, apakah Anda mengatakan bahwa anak saya putus asa? Oh, Paman Li, apa yang kamu pikirkan?
Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menatap semua orang dengan penuh semangat dan berkata dengan keras, "Saya baru saja memeriksa denyut nadinya. Energi dan darah yang kuat dari saudara Li jelas disebabkan oleh kemauannya dan kesadarannya sedang melakukan perjuangan terakhirnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan bangun hari ini." Petik 2. Benarkah, benarkah? Wajah Li Zhenbei dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia tiba-tiba merasa seperti dipindahkan dari sana, neraka ke surga, air mata di matanya tidak bisa membantu tetapi mengalir. "Tuan He, jika anak saya bangun hari ini, saya akan melafalkan doa Buddha kepada Anda selama 77-49 hari untuk memberkati Anda dalam kehidupan ini." Guan Xiaozhen sangat emosional sehingga dia menutup mulutnya dan sudah menangis sebelum dia selesai berbicara. Sudah terlalu lama keluarga Li menunggu momen ini. Tidak ada yang tahu bagaimana pasangan tua itu bisa bertahan tahun ini. Keputusasaan karena tidak melihat sedikit pun harapan untuk masa depan hampir bisa menghancurkan hidup mereka. Hanya dalam 1 tahun, tulang punggung Li Zhenbei yang selalu lurus menjadi sedikit bengkok. Dibandingkan dengan kegembiraan orang tuanya, Li Qianying tampak tenang, dan bahkan memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia menatap Lin Yu dengan lembut dengan matanya. Dia tahu bahwa dia sudah lama tahu bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Hiduplah bersama Tuan He yang kurus ini. "Tuan, Nyonya, Tuan muda sudah bangun." Sementara semua orang masih tenggelam dalam emosi kejutan yang tak terduga, perawat dokter di samping tiba-tiba berteriak kegirangan. "Aku melihat Li Qianjue perlahan membuka matanya di ranjang rumah sakit. Bab 325 Aku sudah menjadi milikmu." Meski lingkaran matanya agak gelap, matanya cerah dan murni, tanpa ada rasa kusam. Ketika semua orang berbalik dan melihat pemandangan ini, emosi mereka tiba-tiba meledak seperti tong minyak yang melompat ke Mars. "Qianjue." Guan Xiaozhen terlalu emosional, dengan suara melengking. Dia bergegas menghampiri putranya. Dalam sekejap, wajahnya menangis, dan dia tidak berani menyentuh wajah putranya dengan jari-jarinya yang gemetar, karena takut dia akan pingsan lagi jika tidak hati-hati. Wajah Li Zhenbei juga berlinang air mata, dia memalingkan muka dan berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan dan kesedihan selama setahun terakhir, namun matanya tiba-tiba bersinar terang, dan cahaya harapan bersinar lagi. "Bu." Li Qianjue menatap mata Guan Xiaozhen, dan 2 air mata tiba-tiba jatuh dari matanya. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Hampir setengah bulan yang lalu, dia memiliki kesadaran yang samar-samar. Dia dapat dengan jelas mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara dan ibunya memanggilnya, tetapi dia tidak pernah bisa membuka matanya, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk, dan pikirannya terikat, tidak dapat membebaskan diri. Sekarang, dia akhirnya terbangun dan akhirnya bisa membuka matanya dan melihat dunia yang telah dia temui kembali setelah lama absen. "Saudaraku!" Li Qianying berteriak dengan tajam. Meskipun ada senyuman di wajahnya, air mata jernih telah membasahi wajahnya yang cantik. "Qianying." Hati Li Qianjue meleleh ketika dia melihat Li Qianying. Dia mengulurkan tangannya ke Li Qianying dengan seluruh kekuatannya. Li Qianying dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tangannya dan berjalan mendekat, tersedak dan berkata, "Saudaraku. Aku sangat merindukanmu." "Saudaraku, bukankah kamu di sini?" Li Qianjue memaksakan senyum di wajahnya dengan air mata, dan menatap adiknya dengan cinta. Lin Yu melihat pemandangan ini sambil tersenyum, dan mau tidak mau merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Dia juga membayangkan adegan pembentukan kembali tubuh fisiknya dan hidup kembali. Saat itu, ibu dan kakak perempuannya akan sangat bahagia, bukan? Tapi bagaimana dengan saudari Yan dan ayah mertua serta ibu mertua saya? Mereka pasti sangat kecewa lagi bukan? Saat ini, ia tidak lagi memiliki ekspektasi berlebihan seperti di awal. Ia merasa bisa tinggal bersama keluarganya dalam kapasitas ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika Li Zhenbei melihat putranya dalam keadaan sadar dan jernih, tanpa kekurangan ingatan atau kesadaran yang jelas, dia menghela nafas dalam hati, "Nenek moyang keluarga Li memberkati saya, nenek moyang keluarga Li memberkati saya." Dia menoleh dan melihat sekilas Lin Yu di sampingnya.
Dia tiba-tiba menenangkan emosinya, menoleh dan menyeka air mata dari matanya dengan lengan bajunya secara diam-diam, lalu berkata dengan tegas kepada Li Qianjue, "Qianjue, ini dia orang yang akan menyembuhkanmu. Dokter He Jiarong He. Dokter, dia adalah orang tuamu yang terlahir kembali. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Dokter He?" Li Qianjue buru-buru menoleh untuk melihat Lin Yu, dia tidak bisa menahan rasa terkejut di matanya, tapi dia masih tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Lin Yu, "Terima kasih, Dokter He karena telah menyelamatkan hidupmu." Qianjue tidak dapat membalasnya. Berbicara, dia mencoba untuk bangun dan turun dari tempat tidur untuk memberi hormat pada Lin Yu, tetapi dia berbaring di sana terlalu lama, otot-ototnya berhenti berkembang, dan tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lin Yu buru-buru berjalan mendekat dan mendorongnya kembali. Dia berkata sambil tersenyum, "Guru Li, tidak perlu bersikap sopan. Sudah menjadi kewajiban dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dokter He tidak hanya menyelamatkan hidup Anda, tetapi juga menyelamatkan Anda. Nyawa adikku dipertaruhkan." Guan Xiaozhen berkata dengan air mata jatuh lagi. Dia berbalik dan menatap Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan kemudian memberitahu Li Qianjue secara emosional tentang perlakuan Lin Yu terhadap Li Qianying. Mengetahui bahwa Lin Yu sangat lelah hingga dia memuntahkan darah untuk saudara perempuannya, wajah lelah Li Qianjue dipenuhi dengan rasa terima kasih. Saat tumbuh dewasa, dia sangat mencintai saudara perempuannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Yu, "Tuan. Dia, mulai sekarang, aku, Li Qianjue, akan menjalani hidup dan mati demi suamiku, apapun yang terjadi. Sama-sama, Nona Li dan saya berteman, inilah yang harus saya lakukan." Lin Yu tersenyum, menoleh ke Li Zhenbei dan berkata, "Paman, ayo keluar dan biarkan mereka bicara." Oke, Tuan He, tolong." Li Zhenbei segera membawa Lin Yu ke ruang tamu pada asisten yang datang bersamanya tadi. Asisten dia segera mengerti dan berjalan keluar dengan cepat. "Paman, meskipun saudara Li sudah bangun, tubuhnya terlalu lemah. Dia masih membutuhkan lebih banyak suplemen dan lebih banyak olahraga. Saya meresepkan resep agar dia cepat pulih." Dengan itu, Lin Yu mengambil meja. Dia menundukkan kepalanya, tulis resep dan serahkan pada Li Zhenbei. "Baiklah, terima kasih banyak, Dokter He." Li Zhenbei segera mengambil resepnya. Saat ini, asisten sudah keluar dari ruang kerja dengan membawa setumpuk dokumen, membungkuk dan menyerahkannya kepada Li Zhenbei. "Tuan He, lihat ini 10% saham grup Li. Saya bersedia mentransfer semuanya kepada Anda tanpa syarat." Li Zhenbei segera menyerahkan dokumen di tangannya kepada Lin Yu. Lin Yu sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Li Zhenbei akan melakukan ini. Dia buru-buru minta diri, "Paman, saya tidak bisa melakukannya, Biaya pengobatan saudara Li telah dibayar di muka. 1 miliar sudah banyak bagiku." Petik 2. "Tuan He, tolong jangan lalai. Keluarga Li kami berhutang banyak padamu." Li Zhenbei menundukkan kepalanya dan menghela nafas, "Jika bukan karena kamu, ya ampun putriku mungkin tidak hidup sekarang, Qian. Aku tidak bisa bangun. Apa gunanya keluarga besar Liku, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga. Paman Li, aku berkata sebelumnya, Nona Li dan aku adalah teman. Aku menyelamatkannya hanya karena persahabatan antar teman. Aku tidak punya permintaan lain. Dokter He, saya mohon, tolong tanda tangani." Jejak rasa malu melintas di wajah Li Zhenbei, dan dia ragu-ragu, "Sebenarnya, saya tidak hanya ingin mengucapkan terima kasih, saya juga ingin berpegang teguh pada keinginan Anda, cabang tinggi." Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Paman Li, dari mana asalmu?" "King Hai, mengapa Gao Ziyi mengatakan itu? Tidak peduli seberapa kuat atau kaya seseorang, dia akan selalu sakit. Selama dia sakit, dia perlu ke dokter. Tuan He memiliki keterampilan medis yang tiada taranya di usia muda. Menurutku, apa yang dia lakukan di ibu kota sebesar itu, tidak ada pohon yang lebih tinggi dari milikmu."
Li Zhenbei tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, setengah memuji dan setengah serius, itu hanya setelah putranya dan putrinya meninggal karena sakit sehingga dia menyadari arti hidup yang sebenarnya. Bahkan jika dia memiliki kekayaan, bukankah dia tetap harus memohon pada Lin Yu dengan patuh? Lin Yu terdiam sesaat. Belum lagi, logika Li Zhenbei memang benar. Yang saya harap hanyalah Tuan He dapat memberi saya kehormatan keluarga Li dan membiarkan keluarga Li saya bergabung dengan Anda. Li Zhenbei sangat hormat ketika dia mengatakan ini, dengan wajah penuh sanjungan, dan mendorong kontraknya tangan ke Lin Yu lagi. Asisten di sebelahnya memasang wajah penuh keterkejutan. Selalu ada orang lain yang datang ke pintu dan memohon kepada mereka, Direktur Li, dengan suara rendah. Kapan Direktur Li mereka pernah berbicara dengan orang seperti ini? Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah mereka, Direktur Li, selalu memberikan ini. Pemuda itu memberi saya uang gratis, tetapi pemuda ini tidak menginginkannya. Apakah itu bodoh? Sejujurnya, aku juga ingin berteman denganmu dan saudara Li, tapi bagian ini gratis. Lin Yu tersenyum dan menolak bagian itu kembali. Dr. He, sebaiknya Anda menandatanganinya. Perlakukan saja seperti saya memohon kepada Anda. Anda tidak bisa membiarkan saya, orang tua, berlutut untuk Anda, bukan? Li Zhenbei berkata sambil tersenyum. Dia adalah seorang pengusaha, jadi dia secara alami memahami pepatah, hanya ada kepentingan abadi. Tetapi tidak ada teman abadi, jadi 10% bagiannya tampaknya merupakan kerugian. Tetapi sebenarnya itu adalah caranya untuk mengikat Lin Yu dan keluarga Li lebih dekat. Seperti kata pepatah, jika salah satu untung, keduanya akan sejahtera, dan jika salah satu kalah, keduanya akan menderita. Hanya dengan cara inilah Lin Yu dapat melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Li. Meski di permukaan tampak keluarga Li menderita kerugian, dalam jangka panjang, keluarga Li telah menghasilkan banyak uang. Melihat dia mengatakan ini, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk dan setuju. Li Zhenbei menatap tangan Lin Yu yang menandatangani dengan mata terbelalak. Ketika dia selesai menandatangani, dia menghela nafas panjang dan tertawa. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu, memegang tangan Lin Yu dengan erat. Masa depan, keluarga Li akan lebih bergantung pada Tuan He. Dia sangat senang bisa memberikan saham keluarganya secara gratis. Li Zhenbei mungkin adalah orang nomor 1 di ibu kota. Awalnya, Li Zhenbei bersikeras mengundang Lin Yu menginap untuk makan malam, tetapi Lin Yu menolak karena dia punya urusan lain di klinik medis. Saya akan meminta sopir untuk mengantarmu pergi. Tidak, saya bisa naik taksi sendiri. Qianying, cepat, turun dan antar Tuan He pergi, Tuan He pergi. Meskipun dia ingin mengantar Lin Yu pergi, dia tahu bahwa putrinya ingin mengantar Tuan He secara langsung. Hei, setelah mendengar ini, Li Qianying dari lantai atas buru-buru mengenakan mantel hitam dan ungu dan berjalan ke bawah, mengenakan sepasang sepatu bot kulit hitam di bahu, dan menyuruh Lin Yu keluar. Saat ini, kepingan salju sudah berjatuhan di langit yang suram. Lin Yu melihat Li Qianying hanya mengenakan sweater turtleneck dan celana jeans di balik mantelnya. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Kirimkan saja ke sini. Di luar basah dan dingin. Aku bisa keluar sendiri. Tidak masalah, aku tidak kedinginan." Li Qianying hatinya menghangat dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selama dia bersama Lin Yu, hatinya akan selalu hangat. Tuan He, apakah Anda masih kekurangan orang di klinik medis Anda? Li Qianying bertanya, meskipun saya tidak mengerti pengobatan Tiongkok, saya dapat membantu Anda membersihkan, mengatur instrumen, terlalu membosankan untuk tinggal di rumah. Petik 2. Setelah ayahnya secara paksa membawanya kembali, dia tidak pernah membiarkannya pergi bekerja dan memaksanya untuk belajar ilmu bisnis di rumah. Sekarang setelah kakaknya bangun, keluarga Li memiliki pilar masa depan, dan dia bisa dipertimbangkan dia benar-benar terbebas dari kendala, jadi dia ingin pergi bekerja lagi, tetapi dia tidak ingin pergi kemanapun kecuali di sekitar Lin Yu. Pusat medis tidak perlu merekrut orang untuk saat ini. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berbohong padanya. Bukankah tidak masuk akal jika seorang wanita kaya dari keluarga besar ingin membersihkan medis pusat baginya?
Kalau begitu, bukankah kamu masih punya perusahaan perhiasan? Atau perusahaan lain? Kalau kekurangan orang, aku bisa pergi ke sana. Kalau kamu takut aku tidak tahu caranya, aku bisa belajar dari awal, berkata dengan serius. Kamu punya begitu banyak perusahaan, mengapa kamu pergi ke perusahaanku? Aku sudah menjadi milikmu, jadi tentu saja aku harus pergi ke tempatmu. Li Qianying dengan ringan menendang kepingan salju yang jatuh di kakinya dan menjawab tanpa basa-basi.